Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Rumah tangga pasangan Andre Taulany dan Rinwartia Trigina kembali jadi sorotan publik. Proses cerai yang dilayangkan Andre untuk kesekian kalinya itu semakin panas ketika wanita yang karib disapa Erin itu mengetahui isi gugatan Andre tersebar di jejaring maya. Pokok perkara yang sejatinya menjadi rahasia justru bocor. Alhasil Erin pun menjadi bulan-bulanan warganet. Tak terima dihujat warganet, Erin murka. Ia merasa difitnah dan tak terima citranya digambarkan buruk di depan publik. Melalui unggahan panjang di laman foto berbagi pribadinya, Erin menuliskan curahan hati dengan luapan emosi. Ia juga menyinggung alasan mengapa pengadilan sampai menolak gugatan cerai Andre sebanyak 3 kali, yakni karena bukti yang dinilai lemah dan kosong lantaran tak memiliki bukti kuat. Erin bahkan menyinggung nilai moral dan keagamaan dalam pesannya, seolah menasehati Andre untuk lebih banyak berintrospeksi. Tak sampai di situ, kemarahan Erin yang dituangkan di sosial media itu juga diakhiri dengan peringatan tegas. Erin mengancam akan membongkar semua rahasia yang selama ini disimpannya bila Andre terus menciptakan kegaduhan di media sosial. Tentunya ketika ada permasalahan seperti ini buat seorang perempuan, seorang ibu tentu berpengaruh ya. Di sisi lain, Andre justru memilih untuk bersikap tenang. Mantan vokalis grup band Stinky itu tidak ingin memperpanjang konflik atau terjebak dalam adu mulut terbuka. Andre hanya memberikan tanggapan singkat yang menggambarkan kelelahan dan keinginannya untuk segera menyelesaikan semuanya. Tak hanya itu, Andre juga menuliskan kalimat lain seolah menggambarkan sikap pasrahnya. Sedari awal target Andre memang ingin mengakhiri bahteranya dengan Erin. Ketidakharmonisan itu memang sudah lama terjadi. Hingga 1 tahun terakhir, Andre dan Erin pisah rumah. Tak ada lagi ketenangan, rahmat, dan keberkahan dalam rumah tangga keduanya meski ia sudah diberi 3 anak dari Erin. Cerai sepertinya menjadi jalan akhir Andre. Ya, semoga bisa mendapatkan hasil yang baik untuk semua. Ya, ini kan perjuangan. Di tengah gempuran gugatan Andre, Erin sepertinya telah siap berpisah, namun tidak pulang dengan tangan kosong. Erin melakukan gugatan balik yang tak hanya menguliti masalah perceraian, tetapi juga menuntut pembagian aset, harta bersama, serta nafkah. Tak tanggung-tanggung, ada 32 aset yang masuk dalam gugatan Erin yang ditaksir nilainya puluhan miliar rupiah. Lantas benarkah kini Erin lebih siap melawan Andre dengan target menjadi janda tajir melintir usai diceraikan? Dan benarkah menjual satu persatu aset menjadi cara Andre agar aset yang digugat tak diambil Erin? Itu mah zaman dia bikin konten pas pandemi. Udah lama, lihat dong itu tahun berapanya. Nggak di rumah itu Pak Haji. Ini kita tidak membahas Harta milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya titipan. Rumah tangga Clara Sinta dan Alexander Asad diterpa prahara. Clara Sinta mendadak curhat di media sosial dan ingin mengakhiri bahtera. Walaupun bisa bertahan, namun peluang itu terlalu kecil. Salah satu permasalahan yang diungkap Clara adalah soal foto mantan yang masih tersimpan rapi di ponselnya yang diketahui oleh Alexander. Akibat kelalaian itulah membuat Alexander memilih untuk angkat kaki dari rumah tanpa ada komunikasi dengannya. Secepat itukah Clara menyerah? Perjalanan cinta Clara dan Alexander terbilang cukup singkat. Baru 2 bulan kenal ta'aruf, Clara dan Alexander mantap untuk menikah. Padahal saat itu Clara siap menerima kekurangan dan kelebihan Alexander.
Tapi kini pernikahan yang sejatinya masih hangat-hangatnya, justru perceraian menjadi pilihan terakhir. Ya dengan memilih dia berarti udah siap dengan segala resikonya, dan insya Allah memang salah satu niat aku untuk menikah ibadah, jadi insya Allah harus nurut dengan calon suami gitu. Semoga ini adalah pernikahan aku yang terakhir. Apa sebetulnya yang dicari Clara dalam sebuah pernikahan? Bukankah salah satu ketertarikan Clara kepada suami selain tanggung jawab, lantaran dulu keduanya ingin sama-sama mendalami agama? Lantas apa yang Clara cari? Pernah gagal di pernikahan sebelumnya? Sejatinya Clara bisa lebih hati-hati menjalani rumah tangganya. Mungkinkah ketajiran Alexander membuat Clara kepincut hingga akhirnya menikah? Di mata aku beliau adalah orang bertanggung jawab, orang yang baik, orang yang sangat bisa diajak untuk belajar agama bareng, karena beliau itu adalah seorang mualaf ya. Aku tuh mualaf juga, jadi kegigihan belajar beliau itu benar-benar menuntun aku untuk jauh, jadi pengen belajar. Jadi kita kebut-kebutan bareng tuh, gitu. Benarkah Clara menyesal menikah dengan Alexander lantaran selalu lari setiap ada permasalahan? Dan benarkah sejatinya Clara ingin sekali memiliki pendamping hidup seorang ustadz yang selalu membimbingnya dalam agama seperti keinginannya dulu? Tadi itu aku tuh pengen banget ya berjodoh dengan ustadz. By the way ini gue oversharing banget ya sih. Tapi ternyata Allah itu memberikan seseorang yang malah sama-sama memulai dengan semangat yang jauh lebih besar daripada aku. Jadi kayak aku tuh jadi malu sendiri. Masih proses cerai dengan Irma Kartika, komedian Bedu Kiana Langsa. Tak memiliki harta, tinggal di satu kontrakan kecil. Rumah dan kendaraannya diberikan kepada istri dan anak-anaknya, tak ada uang sepeser pun di tabungannya. Ketika ada pekerjaan, Bedu memilih menggunakan transportasi umum atau ojek online. Meski tak kosong-kosong banget, Bedu masih memiliki penghasilan bulanan meski itu hanya numpang lewat. Lantaran hingga kini masih terus membiayai anak-anak dan kebutuhan rumah yang ditinggali istrinya. Ya memang masih ngasih bulanan anak-anak sekolah, bayar listrik, cicilan rumah, cicilan mobil, itu masih saya jalankan. Kalau saya dapat penghasilan sebulan, saya kasih semua, saya pegang, mau numpang lewat doang gitu gaji gitu kan. Jadi ya udahlah, alhamdulillah. Tapi yang penting saya tetap melihat anak-anak saya bahagia. Semua harta benda, mobil, rumah diserahkan Bedu kepada istri dan anak-anaknya. Lantas apa yang membuat Bedu memiskinkan diri di balik keputusan cerainya? Benarkah Bedu lebih siap miskin harta daripada tersiksa batinnya saat tinggal satu atap dengan Irma? Mengejar rahmat Allah dan tidak berputus asa terhadap apa yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya yang penuh dengan dosa ini gitu. Sepanas itukah bahtera Bedu dan Irma yang sudah dikayu selama 15 tahun hingga tak bisa lagi diperjuangkan? Padahal kabarnya belakangan ini Bedu masih suka mendatangi rumah calon mantan istri demi bertemu dengan anak-anaknya. Tapi sesekali saya kan harus ketemu anak biar seolah-olah tuh, apalagi buat yang Maela nih, supaya seolah-olah tuh saya masih ada di situ, itu doang sebenarnya. Ketika saya pulang ke rumah itu kan anak saya ingin, ayah syutingnya jangan lama, ayah pasti syutingnya lama, ya kan. Maela nanti maunya ayah, Maela bangun, tiba-tiba ayah ada di sebelah Maela ya, gitu. Nah itu kan berarti saya harus ada di situ gitu, untuk mewujudkan itu. Nah makanya kalaupun saya pulang ke situ, saya jaga-jaga banget. Lantas benarkah tak ada lagi pintu islah untuk rujuk usai berulang kali Bedu bertemu Irma dan anak-anak? Iya, kalau pintu damai sih saya terbuka, damai sebagai sahabat teman. Nah, saya hanya ingin terus dan ingin, ya pintu damai terbuka bukan berarti kita kembali ya. Saya hanya ingin terus masuk ke pintu taubat.